Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudara-saudariku di mana saja berada, selamat bertemu kembali dengan saya AS Ahmad Eka Sutama di channel Eka Sutama. Saudaraku, di pagi yang cerah dan menyegarkan, membahagiakan, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, saya akan bacakan seri teologi pembahasan 1, pasrah kepada penguasa zalim, begitukah seharusnya, oleh Edi Mulyadi, wartawan senior. Bolehkah kita mengkritik penguasa yang zalim? Bolehkah rakyat marah kepada pejabat yang menindas? Bolehkah kita mencaci penguasa yang selingkuh dengan oligarki, merampas hak rakyat? Dibenarkankah rakyat melawan kekuasaan yang menindas? Sebagian orang akan menjawab tidak boleh, harus tetap sopan, harus jaga adab. Islam, kata mereka, bukan agama kemarahan, tapi agama rahmatan lil alamin. Ramah bukan marah. Melawan penguasa adalah perilaku kaum Khawarij. Terkutuk. Benarkah begitu? Mari kita simak firman Allah, yang artinya Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa 4 ayatnya 148. Berbicara buruk itu tidak boleh, tapi ayat ini memberi pengecualian. Ucapan keras dan pedas dibolehkan keluar dari lisan orang yang didolimi. Ibnu Katsir menjelaskan, orang teraniaya boleh menyebut keburukan yang menimpanya. Imam As-Syaikani bahkan menegaskan, menyebut pelakunya pun dibolehkan jika itu bentuk peringatan agar umat tidak tertipu. Ulama penjaga status quo. Sayangnya, makna seperti ini sering dikubur. Banyak habaib, kiai, ajengan, tuan guru, ustadz justru memilih diam. Mereka bungkam saat kekuasaan berselingkuh dengan oligarki, saat rakyat dicekik pajak, harga-harga melambung, dan utang negara diwariskan ke generasi mendatang. Mereka tahu kriminalisasi ulama dan aktivis terjadi, tapi tetap saja tak bersuara, seolah semua itu sama sekali bukan urusannya. Mereka sibuk dengan kajian fikih ibadah sambil menebar tudingan bid'ah, adab, makan, dan berbagai kesalehan individual lain. Tapi abai terhadap kezaliman nyata yang terjadi di depan mata. Tak sedikit malah yang menyalahkan rakyat, menyuruh bersabar, menasihati agar jangan marah, jangan membongkar aib penguasa, seolah-olah menyuarakan kebenaran lebih berbahaya daripada kezaliman itu sendiri.
Padahal para ulama salaf tidak begitu. Imam Hasan al-Basri misalnya, ketika Gubernur Al-Hajjaj yang zalim meminta nasihat, dia justru berkata, "Wahai Hajjaj, engkau fitnah bagi umat ini, engkau rusak dunia mereka dan akan menghancurkan agama mereka juga." Imam Abu Hanifah juga menolak tawaran jabatan Qadhi Agung dari Khalifah karena tak ingin jadi stempel kekuasaan. Dia memilih dipenjara dan disiksa sambil berkata, "Jika aku menerima jabatan itu, berarti aku ikut dalam kezaliman." Imam Malik bin Anas menolak baiat paksa lalu dicambuk hingga tulangnya patah. Katanya, "Aku tak menghalalkan kebohongan meski demi keselamatan diri." Imam As-Syaikani dalam tafsirnya Fathul Qadir menulis, ucapan pedas terhadap penguasa zalim diperbolehkan bagi yang dizalimi, dan itu termasuk bentuk nahi mungkar. Lawan, dan lawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi. Islam itu bukan cuma zikir dan salat, tapi keberanian menegakkan keadilan. Islam datang bukan untuk menjinakkan rakyat, tapi membebaskan mereka dari penindasan. Islam itu agama paket lengkap, tauhid, keadilan, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan lain sebagainya. Ubah kemungkaran dengan tangan jika tak mampu, maka dengan lisan. Jika tak mampu juga, maka dengan hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Diam bukan akhlak mulia saat kemungkaran merajalela. Diamnya ulama saat umat dizalimi adalah bencana. Apa jawaban kita jika kelak Allah bertanya, "Apa yang kau lakukan ketika saudaramu ditindas di depan matamu?" Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan pula penipu memperdayakan kamu terhadap Allah. Quran Surat Fatir 35 ayat 5. Ya Allah yang hak, Engkau telah menjanjikan kebenaran yang pasti. Tapi kami, hamba-Mu yang lemah, sering terperdaya oleh dunia yang palsu. Kami mabuk oleh gemerlapnya, kami lengah oleh kenikmatnya, kami lengah oleh kenikmatannya. Ya Allah, ya Hadi, bimbing kami kembali ke jalan-Mu. Jangan biarkan hati ini mencintai dunia lebih daripada akhirat. Jangan biarkan kami terkecoh oleh tipu daya para pendusta. Ya Allah, ya Rasid, ajarkan kami mencintai amal saleh lebih daripada harta. Ajari kami mengejar ridho-Mu, bukan tepuk tangan manusia. Biarkan dunia mengejar kami, bukan sebaliknya. Ya Allah, ya Qayyum, hidupkan hati kami dengan akhirat. Jadikan dunia hanya jembatan, bukan tujuan. Jadikan kami hamba yang waras, yang tahu mana yang abadi dan mana yang semu. Amin, amin, ya rabbal amin. Salat itu lebih baik daripada tidur. Jadikan saudaraku semuanya, semua aktivitas kita bernilai ibadah. Salam Jumat yang penuh barokah. Eka Sutama Channel, dari tulisan Edi Mulyadi, wartawan senior. Sekian, mudah-mudahan ada barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.